Ilmu aswat. Ilmu aswat adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi bahasa yang dihasilkan dengan alat-alat bicara. Yang diketahui setiap bahasa adalah bunyi mempunyai karakteristik sendiri-sendiri dari berbagai bahasa yang lainnya. Misalnya, gelombang suara bahasa Arab dari semua bahasa. Bahwasanya setiap bahasa mempunyai sistem bahasa sendiri-sendiri dalam pengucapannya. Maka untuk mengucapkan suara dengan baik harus tahu akan makharijilnya serta sifatnya. Misalnya, pelajar Indonesia tidak mungkin bisa mengucapkan bunyi shod, do, to, zo dengan fasih yang tidak tahu akan alat ucapan yang mengeluarkan bunyi dan bagaimana dikeluarkan. Fungsi penting bahasa tidaklah menghasilkan bunyi saja, akan tetapi menghasilkan makna juga. Kalimatnya banyak, akan tetapi maknanya satu ketika diucapkan dengan cara yang berbeda. Pentingnya ilmu aswat adalah dengan adanya cabang dari cabang-cabang ilmu aswat yang merupakan aspek fungsional dari bunyi bahasa. Ilmu aswat tidak bermanfaat bagi pelajar bahasa saja, namun juga bermanfaat bagi pengajar bahasa. Namun, yang paling banyak cabang ilmu aswat untuk pengajar bahasa adalah ilmu aswat an-nutqi. Adapun analisis ilmu aswat bermanfaat dalam menyiapkan bahasa pelajaran bunyi dan membatasi bunyi yang dipelajari untuk pendidik. Ilmu aswat menurut Abdul Wahab Rashidi adalah ilmu yang mempelajari bunyi kebahasaan dari sisi sifat keluarnya bunyi, cara mengucapkannya, dan membedakan satu suara dengan suara yang lain karena sifat-sifatnya yang bermacam-macam. Ilmu aswat memiliki beberapa istilah yang mirip tapi berbeda tujuan, seperti fonetik dan fonologi. Fonetik adalah sebagian dari pembahasan linguistik yang membahas, meneliti, dan menganalisa pengucapan bunyi, dan hal ini membutuhkan praktek, tidak stagnan di teori saja. Sedangkan fonologi merupakan bagian dari ilmu linguistik yang membahas tentang tata atau sebuah bunyi, serta bagaimana cara menghasilkan sebuah bunyi. Keduanya jelas berbeda dengan ilmu aswat, di mana disiplin ilmu ini lebih membahas pada pembentukan, pemindahan, juga penerimaan sebuah bunyi bahasa. Ilmu aswat ini sudah banyak dikenal, bahkan di India, Yunani, Romawi, dan Arab. Para ilmuwan dengan sengaja memang mendalami ilmu ini dengan tujuan memelihara bunyi Al-Quran agar terhindar dari distorsi pada lafaz maupun makna. Mereka juga mengupayakan mendeskripsikan makhraj juga sifatul huruf dengan baik dan benar secara detail. Ilmu yang berkenaan dengan bunyi Al-Quran ini mereka sebut dengan tajwid dan ilmu qiraah. Perhatian para ulama ini tidak jauh-jauh dari tujuan dari disiplin ilmu aswat, yakni agar setiap individu bisa melafalkan bahasa Arab sebagaimana kita ketahui Al-Quran pun berbahasa Arab dengan baik dan benar aslinya. Adapun penekanan pada prakteknya adalah makharijul huruf. Ilmu aswat pun memiliki beberapa cabang disiplin ilmu yang berdiri sendiri, semisal pembagian ilmu bunyi berdasarkan luas cakupannya, pembagian atas dasar sifat, pembagian atas dasar makna, pembagian berdasarkan peristiwa yang menghasilkan bunyi. Ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah pengetahuan tentang kaidah serta cara-cara membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Tentunya kita perlu mengenal mempelajari ilmu tajwid, yakni tanda-tanda baca dalam tiap huruf ayat Al-Quran. Guna tajwid ialah sebagai alat untuk mempermudah mengetahui panjang pendek, melafadzkan, dan hukum dalam membaca Al-Quran. Tujuan tajwid ialah memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan, serta lisan dari kesalahan membaca. Maka dari itu, di sini kita akan membahas tentang perbedaan ilmu tajwid dan ilmu aswat. Tajwid secara istilah berarti melakukan sesuatu dengan indah atau mengindahkan. Sementara itu menurut ilmu qiraah, tajwid mempunyai arti mengeluarkan huruf dari asalnya dengan mengikut sertakan sifat yang dimilikinya. Bisa dikatakan tajwid berarti ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara mengucapkan huruf hijaiyah dengan benar dan indah, baik itu dari Al-Quran maupun bukan. Selain itu, tajwid juga bisa disebut sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan sempurna.
Beberapa hal yang dipelajari dalam ilmu tajwid, diantaranya tempat keluarnya huruf atau makhorijul huruf. Yang kedua, cara mengucapkan huruf atau sifatul huruf. Yang ketiga, hubungan antar huruf atau ahkamul huruf. Yang keempat, bacaan panjang dan pendek atau ahkamul maddi wal qasr. Yang kelima, mulai dan berhenti membaca atau ahkamul waqaf wal ibtida. Adapun hukum mempelajari tajwid menurut para ulama adalah fardu kifayah. Namun mengamalkan ilmu tajwid ketika membaca Al-Quran adalah fardu ain. Berdasarkan hal tersebut, maka sebaiknya setiap umat Islam mempelajari tajwid agar mengamalkannya tidak salah atau sembarangan. Ilmu tajwid pertama kalinya muncul setelah Islam lahir atau setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Penetapan hukum mengenal tajwid ini berdasarkan beberapa dalil, seperti Quran Surat Al-Muzammil ayat 4 yang artinya, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan, tartil atau bertajwid. Ayat di atas dengan jelas memerintahkan untuk membaca Al-Quran dengan perlahan, agar membaca dengan tartil atau indah secara huruf dan bacaannya. Dalil kedua berdasarkan suatu hadis dari Ummu Salamah, salah seorang istri Nabi Muhammad, tatkala ditanya mengenai bacaan dan sholat Nabi Muhammad. Beliau lalu berkata, ketahuilah bahwa Rasulullah SAW sholat kemudian tidur yang lamanya seperti ketika beliau sholat tadi. Kemudian Rasulullah kembali sholat yang lamanya sama seperti ketika beliau tidur tadi. Kemudian tidur lagi yang lamanya seperti tatkala beliau sholat tadi sampai menjelang subuh. Kemudian Ummu Salamah mencontohkan cara membaca Rasulullah dengan menunjukkan suatu bacaan yang menjelaskan hurufnya satu persatu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalil yang dapat dijadikan dasar selanjutnya adalah ijma' ulama, di mana para ulama sepakat bahwa hukum membaca Al-Quran dengan tajwid adalah wajib. Tujuan mempelajari tajwid pernah disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Mahmud, yakni tujuan dari mempelajari tajwid adalah untuk bisa membaca ayat-ayat Al-Quran dengan baik atau fasih sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, dan supaya dapat menjaga lisan dari kesalahan-kesalahan dalam membaca kitab Allah Ta'ala. Perbedaan antara ilmu tajwid dan ilmu aswat. Perbedaan antara ilmu tajwid dan ilmu aswat adalah, ilmu tajwid itu cara bagaimana melafadzkan atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran maupun hadis dan lainnya, sehingga tiap ayat-ayat yang dilantunkan terdengar indah dan sempurna. Sedangkan ilmu aswat adalah alat untuk bicau bunyi. Adapun persamaan dari keduanya adalah sama-sama membahas tentang bunyi. Hanya saja untuk ilmu tajwid objek kajiannya terfokuskan ke Al-Quran saja. Sedangkan ilmu aswat objek kajiannya secara umum adalah semua sumber bunyi. Secara spesifik adalah bunyi huruf baik hijaiyah maupun Latin.